Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang solih-solihah. Bagaimana kabar kalian? Semoga semua dalam kondisi sehat dan semakin semangat dalam belajar. Sebelum belajar, jangan lupa mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas pelajaran 4 dengan materi bersih itu sehat dengan sub pelajaran mengenal arti bersih dan sehat. Semoga setelah anak-anak menyimak video ini kalian bisa memahami arti bersih dan sehat dan memahami cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar sesuai syariat Islam. Tahukah kalian bahwa hidup bersih dan sehat itu akan membuat tubuh menjadi sehat? Ya, orang yang sehat tidak mudah terserang penyakit dan tentunya Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada anak yang cinta kebersihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bertaubat dan orang yang menyucikan diri. Nah, anak-anak, untuk itu mari kita mengenal arti bersih dan sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah hal-hal yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, terkena darah, kotoran, air kencing, dan sebagainya. Najis sudah pasti kotor, sedangkan kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah, terkena tinta, cat, ludah, dan sebagainya. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, bersih dari hadas. Hadas terbagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Apa sih hadas besar itu? Seseorang dikatakan berhadas besar ketika mengalami beberapa hal, misalnya haid atau nifas bagi perempuan atau mimpi basah bagi laki-laki. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi junub atau mandi wajib, atau bisa dengan tayamum jika tidak ada air. Hadas kecil. Seseorang dikatakan berhadas kecil ketika dia buang air kecil, buang air besar, buang angin, atau melakukan hal-hal yang menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih, lalu melakukan wudhu. 2. Bersih dari najis. Najis merupakan kotoran yang wajib dijauhi dan wajib dibersihkan bila terkena badan seorang muslim. Najis terbagi menjadi 3 macam. 1. Najis mukhaffafah atau disebut dengan najis ringan. Contoh najis mukhaffafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Najis ini dapat dihilangkan dengan mengelap benda yang terkena najis dan memercikkan air lalu mengelapnya lagi hingga kering. Kedua, najis mutawassithah atau najis sedang. Contoh najis mutawassithah adalah bangkai, darah, nanah, air kencing manusia, kotoran manusia, dan lain-lain. Cara menghilangkan najis ini adalah dengan cara mencucinya menggunakan air mutlak seperti air sumur, air hujan, dan lain-lain. Caranya, air yang datang atau dikucurkan ke benda yang bernajis, bukan najis yang datang ke air. Bersihkan sampai hilang warna, bau, dan rasanya. Salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan adalah istinja atau bercebok. Istinja atau bercebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Gunakan air bersih untuk bercebok, atau jika tidak ada air, boleh menggunakan tisu, batu,
atau benda kesat lainnya. Bila bercebok menggunakan air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Jangan lupa cuci tangan kalian dengan sabun sampai bersih. Yang ketiga, najis mughallazoh atau najis berat. Contoh najis mughallazoh adalah najis anjing dan babi, misalnya menyentuh atau terkena jilatan anjing atau terkena kotoran kedua hewan tersebut. Cara membersihkannya tidak semudah kedua najis tadi ya. Ada beberapa aturan untuk membersihkannya. Cara membersihkan najis mughallazoh ini adalah dengan menghilangkan wujudnya terlebih dahulu, kemudian membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu. Anak-anak pintar, ketika kita hendak melaksanakan sholat, maka badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya dilakukan ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Di luar sholat pun, badan kita harus selalu bersih. Coba perhatikan anggota badan kalian, seperti gigi, telinga, leher, kuku, rambut, kaki, dan sebagainya. Apakah sudah bersih? Jangan lupa membersihkan anggota badan kalian setiap hari secara rutin. Kedua, bersih pakaian, artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, topi, peci, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain. Semuanya harus bersih. Ketiga, bersih tempat, seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, WC, dan sebagainya, semuanya juga harus bersih. Nah anak-anak, demikianlah penjelasan materi kali ini. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahaminya? Sekarang saatnya kalian menguji kemampuan kalian tentang materi ini. Silahkan kerjakan tugas berikut ini di buku tulis kalian, kemudian kirimkan hasilnya kepada guru kalian. Perhatikan pertanyaannya baik-baik. Soal pertama, berwudu adalah cara menghilangkan hadas ... Soal nomor 2, cara untuk menghilangkan hadas besar yaitu ... Soal ketiga, menghilangkan wujudnya terlebih dahulu, kemudian membasuh dengan air mengalir sebanyak 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu, adalah cara menghilangkan najis ... Soal nomor 4, terbagi menjadi berapakah hadas itu? Tuliskan atau sebutkan. Soal terakhir atau soal nomor 5, tuliskan 3 hal yang harus bersih ketika akan melaksanakan sholat. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Baiklah anak-anak, cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan anak-anak mampu mempraktekkan cara membersihkan hadas besar dan hadas kecil sesuai syariat Islam. Dan anak-anak bisa menerapkan perilaku hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.